kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan. Ya shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada sukacita Tuhan pada pagi hari ini, amin. Ya kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini Bapak Ibu, untuk kita boleh bersama-sama bersukacita. Karena Tuhan bukan hanya mati, Dia bangkit dan Dia naik ke surga menyediakan tempat buat kehidupan kita. Ada janji keselamatan dan ada pengharapan yang baru. Mari kita boleh siapkan hati kita Bapak Ibu, untuk kita boleh tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan puji ini bersama-sama Bapak Ibu. Yesus, kami puja, Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji beri tatamu.
puji, duit tatamu, Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama meriangkan tanganmu, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu. Sembah dan puji, duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita bersembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, segalanya, segalanya Tuhan. Mari naikkan pujian syukur-Mu, mari naikkan sembah syukur. Haleluya. Oh, segalanya Tuhan, segalanya Tuhan, kami memuji-Mu. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Segalanya Tuhan, segalanya Tuhan. Oh, mari penuhkan setiap kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sembah syukur. Oh, haleluya, segalanya Tuhan, segalanya kami memuji-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu yang saya kasih. Mari bawa hatimu untuk fokus sama Tuhan. Mari bawa hidupmu untuk kita menyembah. Mari naikkan syukurmu. Mari naikkan syukurmu. Tuhan yang lawat buat kami Tuhan. Tuhan yang boleh jamah buat setiap kami. Kami mau Tuhan, Kau yang penuhkan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kau yang membalut hati kami, Kau yang penuhkan kami. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan lawan. Oh, Tuhan lawan kami, Tuhan jamah kami. Penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami dengan urapan-Mu Tuhan. Mengadillah Tuhan. Oh Jesus. Mari buka hatimu Bapak Ibu yang saya kasih. Mari buka hatimu dan sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari naikkan sembah syukur-Mu. Yes, Tuhan lawat kami Tuhan. Tuhan
sebab Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Kami boleh naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau yang lawat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, angkatlah kedua tanganmu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus, bersamakan bersama-sama. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu. Mari Bapak Ibu katakan pujian bersama-sama. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus, oh ini hamba-Mu, oh Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu Bapak Ibu. Yuk katakan dengan segenap hatimu, aku butuh Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Yuk sama-sama Roh Kudus, yuk panggil Tuhan. Roh, mari sama-sama. Ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Ayo sama-sama Bapak Ibu, kita sepakat sampaikan Roh Kudus. Yes. Mari sama-sama Roh Kudus. Kami panggil ke Tuhan, Kau yang turut melawat buat setiap kami. Ini hamba-Mu, oh Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, Roh Kudus, oh Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, Roh Kudus, Kudus. Mari katakan sama-sama, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari beri kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan,
Ketika kami menyebut nama Tuhan, kami lebih dari 2 dan kami lebih dari 3 orang Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan hadir melawat buat setiap kami Tuhan. Dan kami tetap percaya ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Tuhan bukan hanya meninggalkan kami Tuhan, tapi Tuhan menyediakan tempat buat kami. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru. Bapak yang baik, berdoa melawat Tuhan buat setiap kami. Kini kuasa Roh Kudus-Mu turun menjamah buat kami Tuhan. Dan jangan pernah lalukan kami, tapi lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami membawa pengharapan yang baru, kami membawa sukacita yang baru. Dan berdoa dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu yang dahsyat melawat buat setiap kami. Kuasa-Mu yang heran memberkati buat setiap kami. Kami pulang, kami membawa pengharapan yang baru, kami membawa mukjizat yang baru, kami membawa kesembuhan yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu yang bekerja melawat buat setiap kami. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu. Undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Yang sukacita beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Yang sukacita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Yes. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, yes. Ya sungguhlah yang baik buat setiap kita, amin. Yo, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Boleh dengar suara yang Bapak Ibu katakan sama-sama. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita semua. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Yes. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Bapak Ibu yang saya kasih. Come on. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya dengan kuasanya, dengan kuasa namanya. Come on, here we go. Nama Yesus, amin. Benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu yang saya kasih, nama siapa? Nama siapa? Belum dengar Bapak Ibu yang saya kasih, nama siapa? Nama siapa? Amin. Kita boleh getarkan iblis, saudara. Dia tidak mampu mengalahkan kuasa Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Ya boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya sama-sama dengan saya katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Mari sama-sama. Nama Yesus kota benteng Amin. yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Yesus Mari sama-sama Bapak Ibu. atas segalanya. Nama Yesus.
Nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, oh, nama Yesus di atas segalanya. Yeah. Tuhan Maha Besar, yang layak terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Mari kita sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari sama-sama, come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat lagi, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Haleluya. Saya melihat ada sukacita yang dahsyat. Amin. Sukacita yang luar biasa. Mari kita saatnya untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Kita boleh persiapkan untuk kita memberi yang terbaik. Dan nanti yang bertugas boleh mempersiapkan diri dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan. Atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi buat kehidupan kami. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru. Ketika Tuhan boleh naik ke surga, menyediakan tempat buat kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan boleh memberkati persembahan kami pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari katakan amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Sefanya 5 bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Amin. Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan pengharapan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat setiap kami. Oh, oh, oh. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergiang dan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak.
menjadi perayaan dan sukacita, karena Tuhan Dia bersorak. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu, mari kita akan pujian bersama-sama Bapak Ibu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak. menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Di tengah kita. Ya, mari kita boleh siapkan hati kita Bapak Ibu, untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Yuk sama-sama katakan puji ini Bapak Ibu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Mari sama-sama katakan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada
kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari renungkan bahwa setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidupmu, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan bukan hanya mati, tapi Tuhan memberikan janji keselamatan buat hidupmu. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, mari boleh naikkan ucapan syukurmu. Dia sungguh Allah yang baik. Saya boleh undang semua bagi berdiri. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari sama-sama. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita boleh kembali renungkan bahwa setiap kebaikan Tuhan. Kalau ada orang di sekitarmu Bapak Ibu, mungkin kau pada pagi hari ini beribadah sendiri. Mungkin Bapak Ibu bersama dengan suami, istri atau cucu. Bapak Ibu boleh gandeng tangannya. Mari kita boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain Bapak Ibu. Mari gandeng anakmu, gandeng istrimu, gandeng orang yang kau kasihi Bapak Ibu. Kita gak pernah sendiri, tapi Tuhan yang hadir, yang selalu dan selalu Bapak Ibu, yang selalu menuntun dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik. Yuk katakan bersama-sama pujian ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ya Bapak Ibu katakan dengan senap hatimu, mau selalu bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, anugerah-Mu mempesonaku. Mari kita getarkan kerajaan surga dengan suara kita Bapak Ibu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari sama-sama katakan, bersyukur kepadamu Tuhan. Waktu dan
Bapa, saya serahkan pada pendeta muda Marta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik. Kami memuji-Mu, Kami mau bersyukur. Kami bersyukur sebab Kami Tuhan mau baik. memuji Engkau ajaib. Terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Oh, Engkau baik Tuhan. Oh, kami naikkan pujian kami. Kami bawa syukur kami. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Engkau Raja kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Tuhan yang boleh berperkara dalam setiap hidup kami. Kami boleh melewati berbagai hal, berbagai pergumulan, tantangan dalam setiap hidup kami masing-masing. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Roh Kudus yang memimpin menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, boleh kembali meneguhkan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Menanti-nantikan Yerusalem baru, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kami di awan-awan yang permai. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah setiap kami. Roh Kudus bukakan hati dan pikiran kami. Singkapkan Taurat kebenaran firman-Mu sehingga boleh kami pahami, kami boleh terima menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Engkau yang urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali merayakan, memperingati satu peristiwa yang menjadi rentetan rencana agung Allah buat keselamatan kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, rencana agung ini boleh terjadi dan digenapi. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Kita bersyukur Tuhan Yesus boleh naik ke surga. Ini artinya misi keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi kita selesai. Mission is complete Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga,
Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua. Saya boleh dibantu dengan slide. Kita baca bersama Yohanes pasal 14, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat yang kedua dan 3. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus naik ke surga kembali untuk menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam pengiringan kita sampai nanti ketemu Tuhan. Tapi tidak sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus hanya sampai di situ, maka kita seorang diri, kita tidak punya siapa-siapa. Perjalanan ini masih panjang, Bapak Ibu Saudara. Boleh dibantu dengan slide? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak hanya menyediakan tempat, tapi satu hal yang luar biasa. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke atas kita. Bapak Ibu Saudara, jika Yesus tidak naik ke surga, maka Yesus tetap ada di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di waktu yang tempat yang sama saja, dibatasi oleh waktu dan tempat. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun sehingga Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini adalah Roh Allah sendiri. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan ini diberikan kepada setiap kita orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berkata, oh saya belum ada Roh Kudusnya. Karena saya belum pernah berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara, setiap kita ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saat itu juga Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang hadir, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Amin. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus inilah yang kita perlukan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena pengiringan kita ini kepada Tuhan masih terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu sampai kapan. Expirednya nggak tahu. Kita sampai umur berapa. Kalau Alkitab bilang 70, 80. Kita nggak tahu sampai di angka itukah. Atau mungkin belum sampai angka itu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita. Alkitab bilang tidak ada satu orang pun kedatangannya tiba-tiba seperti maling Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu maling mau datang udah siap polisi Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan ini perjalanan ini ada banyak tantangannya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pergumulannya. Kita gak bisa sendirian. Kita bersyukur oleh karena itu Tuhan naik ke surga. Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Yang berdiam di dalam hidup kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat. Ada peran, ada karya yang Roh Kudus kerjakan. Ini boleh mengingatkan kita, boleh meneguhkan kita kembali. Bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan hari dimulai dari Yesus naik ke surga sampai hari ini. Roh Kudus masih bekerja, mengerjakan karya luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita boleh lihat bersama-sama. Karya Roh Kudus yang pertama yang dikerjakan dalam hidup kita adalah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur.
Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kita. Di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, boleh dibantu dengan slide, kita akan sama-sama lihat. Dikatakan demikian, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berjanji bahwa kalau aku naik ke surga, maka Bapa akan mengirimkan seorang penolong bagi kita. Dan janji ini, ya dan amin, sudah digenapi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan buktikan Bapa menggenapi janjinya dengan mengirimkan seorang penolong. Siapa penolong kita, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai comforter. Seorang penghibur artinya pribadi yang menguatkan. Pribadi yang menghibur, menemani, memberikan kegembiraan, mengobati kita kalau kita terluka. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan kok kirim penolong? Mengapa Tuhan kirim Roh Kudus bagi kita? Bapak Ibu Saudara, karena kita memang tidak mampu. Sebagai manusia kita terbatas. Kita membutuhkan penolong. Kita membutuhkan Tuhan yang hadir, yang bisa menemani kita. Ada kalanya pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita gak bisa, Bapak Ibu Saudara, menemani kita. Mereka terbatas. Tetapi ada satu pribadi yang bisa memberikan penghiburan, pertolongan kapanpun kita butuhkan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada orang-orang di sekeliling kita, mengecewakan. Suatu saat kita akan kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang Tuhan berikan. Sebagai penolong dan penghibur yang menemani, yang menolong, mengobati kita kapanpun kita butuhkan. Wow, ini satu berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, seiring berjalannya dengan waktu, dunia kita ini tidak menjadi tambah baik. Betul? Alkitab bilang dunia juga tidak akan menjadi lebih baik. Kondisi yang tidak dapat diprediksi berubah. Kita bersyukur boleh melewati satu momen, satu masa pandemi yang panjang. Puji Tuhan. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Keadaan yang seperti ini yang tidak menentu banyak membuat orang bisa menjadi pesimis, apatis, bahkan bisa membuat iman kita lemah. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada pribadi Roh Kudus yang Tuhan kirim bagi kita. Yang memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Dan Allah menghibur kita, umatnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai Roh Kudus menghibur kita. Melalui apa? Melalui kehadirannya. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan menghibur kita adalah melalui hadirat-Nya. Hadirat Tuhan inilah yang menolong kita ketika kita mengalami kesesakan. Firman Tuhan katakan Roh itu yang menolong kelemahan kita. Bahkan dalam kelemahan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan yang down gitu kan, tertekan penuh dengan pergumulan, rasanya kita nggak tahu mau berbuat apa, bahkan mau berdoa seperti apa kita nggak tahu. Nah di saat itulah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lari kemanapun
kecuali ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, duduk di bawah kaki Tuhan. Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan adalah alamat yang paling tepat untuk setiap kesesakan dan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 8 ayat yang ke-26, boleh next. Ada satu terjemahan yang lebih sederhana yang bisa kita lihat. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, ada di dalam slide, boleh ditampilkan. Begitu juga Roh Allah datang untuk menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita dalam keadaan yang tertekan, sampai rasanya kita mau berdoa itu nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu mau berdoa, kita nggak tahu mau ngomong apa, bahkan kita nggak tahu mau berbuat apa. Disinilah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami satu momen di mana rasanya kanan kiri mentok, gak bisa berbuat apa-apa, gak tahu mau berbuat apa-apa. Mari duduk di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus, alamat yang tepat, hadirat Allah, jawaban yang tepat atas setiap kesesakan kita. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menguatkan, yang akan menuntun kita. Sehingga kita bisa berkata-kata dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, satu langkah lagi masuk ke dalam satu momen yang berat, yaitu Yesus harus memikul kayu salib seisi dunia. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus berdoa, saya tahu ini secara manusia dia begitu tertekan, begitu stres Bapak Ibu Saudara, karena dia harus menanggung salib yang begitu luar biasa. Sampai Alkitab mencatat Yesus mengeluarkan keringat bercampur darah. Secara medis ini satu kondisi psikis yang udah benar-benar under pressure. Tidak tahan lagi sampai pembuluh darahnya pecah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang luar biasa ketika Yesus berdoa dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Yesus akhirnya bisa berkata, dengan kekuatan Roh Kudus Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Bapak Ibu Saudara, bukan kuat dan hebat Yesus sebagai manusia, tetapi karena ada Roh Kudus yang memampukan. Tuhan Yesus boleh dikuatkan sehingga Yesus menghadapi salib, dia tidak menjadi kecewa ketika para murid mengkhianatinya. Tuhan Yesus tidak melawan, tidak menyerang kepada setiap orang yang menyesahnya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini cari hadirat Tuhan sebagai penghiburan kita. Bukan kepada dunia ini. Kalau kita dalam keadaan penat, bingung, letih, lesu, Bapak Ibu Saudara mungkin pergi ke mall, ketawa, hahihi, belanja gitu kan. Selesai, hilang Bapak Ibu Saudara masalahnya. Ya sebentar, tapi berikutnya sampai rumah penat lagi. Belum lagi tagihan kartu kredit datang. Bapak Ibu Saudara, tempat yang tepat untuk kita datang adalah di hadirat Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi penghiburan. Boleh kembali ke slide yang sebelumnya. Tuhan memberi penghiburan lewat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman ini Alkitab yang kita punya, firman Tuhan. Ini adalah media
Allah berbicara kepada kita. Media Allah menghibur kita. Tidak kenal firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Firman Tuhan bagaikan mata air yang akan menyegarkan setiap dahaga kita, yang akan memberi kelegaan bagi setiap jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sebagai cara Allah menghibur kita. Kita buka Roma pasal 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita membaca Alkitab, semakin banyak kita dihibur. Semakin sedikit kita baca Alkitab, semakin sedikit kita dihibur. Tidak pernah baca Alkitab, tidak ada penghiburan. Bapak Ibu Saudara, pilih yang mana? Opsi A, B, atau C? Bapak Ibu Saudara, semakin kita rajin mempelajari firman Tuhan ya, kita semakin berdiri teguh. Semakin kita berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup kita semakin Tuhan berdayakan. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, jadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Jadikan firman Tuhan ini sebagai kekuatan kita. Dari situlah Tuhan memberikan kita penghiburan. Bapak Ibu Saudara masih rajin membaca Alkitab? Amin. Atau bolong-bolong? Atau bolong semuanya Bapak Ibu Saudara? Yuk mari kita kembali. Karena inilah yang Tuhan pakai untuk menghibur kita. Firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk meneguhkan kita. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud ketika dia sebelum menjadi raja dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, Daud tetap teguh. Apa rahasianya? Firman Tuhan. Dia meneguhkan hatinya untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Bahkan ketika Daud jatuh dalam dosa, dia mengalami kejatuhan, dia tetap bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena Daud menguatkan kepercayaannya, dirubah hatinya oleh firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap pegang firman Tuhan. Sehingga boleh menghibur kita, menguatkan iman kita. Dan Tuhan pakai juga untuk menghibur kita. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Penderitaan. Why? Kenapa penderitaan? Tadi bagus nomor 1, lewat doa. Lewat firman. Tapi yang ketiga, kenapa Tuhan hibur? Lewat penderitaan. Bapak Ibu Saudara, Allah menghibur umatnya ketika ada penderitaan. Dan penghiburan Tuhan ini bisa kita rasakan saat kita lagi susah. Betul? Kalau kita lagi happy, kita baik-baik saja, sehat gitu kan. Semuanya aman, penghiburan dari Tuhan itu tidak terlalu terasa. Tapi saat kita lagi kesepian, saat kita lagi kesesakan, Bapak Ibu Saudara gak punya apa-apa. Saat kita sakit, disitulah penghiburan Tuhan terasa. Jadi Tuhan pakai penderitaan kita ini sebagai alat untuk menghibur kita, untuk menyatakan kuasanya. Kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak akan pernah merasakan mujizat kesembuhan. Kalau kita nggak pernah gagal, kita tidak akan pernah merasakan mujizat kemenangan. Kita tidak pernah melihat pembelaan Tuhan. Jadi kita jangan alergi dulu Bapak Ibu Saudara dengan yang namanya penderitaan.
Tetapi penderitaan, tekanan ini ternyata Tuhan pakai untuk menghibur kita. Sehingga kita bisa bilang, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di hari ini, 9 Mei 2024, aku berdiri karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat satu ayat 2 Korintus 12, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Paulus lebih suka bermegah di dalam kelemahannya. Kenapa? Kelemahan itu bukan sesuatu yang enak. Tetapi Paulus bilang, aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Karena apa? Karena semakin banyak persoalan yang dihadapi, justru di situ dia bisa melihat pertolongan penghiburan Tuhan semakin nyata. Roh Kudus yang Tuhan berikan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya di setiap musim kehidupan kita. Jadi percayalah, Tuhan pakai persoalan kita, sakit penyakit kita bahkan untuk menghibur, menguatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, boleh next slide. Roh Kudus Tuhan berikan bukan hanya saja sebagai penghibur, bukan hanya sebagai penolong yang menyertai kita, tetapi Roh Kudus berkarya untuk mematikan perbuatan daging dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus Tuhan pakai untuk mengubah kita menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini satu karya yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan. Tidak saja dia mendampingi kita, menolong kita, tapi dia mau membersihkan hidup kita. Dia mau mematikan kedagingan kita, mengubahkan hidup kita. Rasul Paulus mengkategorikan, menggolongkan orang Kristen ke dalam 2 golongan. Orang Kristen golongan pertama adalah orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Orang yang hidup dalam kedagingan, KTP-nya Kristen Bapak Ibu Saudara. Tapi masih egois, hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Dan ini adalah perseteruan dengan Allah. Tetapi orang Kristen jenis yang kedua adalah orang Kristen yang hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh artinya hidupnya dimotori, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan orang yang digerakkan oleh Roh Kudus akan mematikan perbuatan dagingnya. Semakin lama orang yang digerakkan oleh Roh Kudus akan hidup dalam kebenaran. Semakin lama hidupnya akan berubah, tidak menjadi sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau keinginan daging itu berbeda dengan keinginan roh. Dan ini bertolak belakang. Kita bisa membedakan orang yang dikuasai keinginan daging sama yang dikuasai keinginan roh. Dari mananya Bapak Ibu Saudara? Kelihatan yang banyak dagingnya? Daging gak apa-apa ya, jangan kebanyakan lemak. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh kedagingan akan terlihat buah-buah kehidupannya penuh dengan kedagingan. Hidupnya tidak berubah pastinya. Kristen ya Kristen, KTP-nya Kristen gitu kan Bapak Ibu Saudara. Dari lahir Kristen, nenek moyangnya Kristen, sekolah minggu sampai besar pelayanan. Yes, pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalau perkataannya
masih jahat, kotor. Sikapnya masih keras, susah dinasehati, susah ditegur. Perbuatannya masih jadi batu sandungan. Ini perlu dicek kembali. Apakah ibadahnya benar kepada Tuhan? Berarti hidupnya lebih banyak digerakkan oleh keinginan daging. Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak pernah libatkan, kita tidak pernah berjalan. Roh Kudus hanya kita cuekin. Kita Kristen, ke gereja, tapi kita tidak pernah mengikuti setiap apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita hidup bersama Roh Kudus, pasti berubah. Kalau Roh Kudus kita izinkan bekerja dalam hidup kita. Alkitab mencatat Petrus, dia adalah seorang pribadi yang pengecut awalnya, sombong. Dia bahkan menyangkali Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, dinyatakan dalam hidup Petrus, Petrus berubah menjadi pribadi yang rendah hati. Dia menjadi orang yang berani mati, cinta Tuhan, bahkan dia penuh dengan iman. Paulus dahulu adalah seorang yang jahat, keras kepala. Dia seorang pembunuh. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah Paulus, Paulus jalan bersama dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Paulus diubahkan. Dia menjadi pribadi yang penuh kasih. Dia menjadi orang yang lemah lembut. Bahkan dia menjangkau jiwa banyak untuk kemuliaan Tuhan. Filipus, murid Tuhan Yesus. Dia seorang yang kikir, Bapak Ibu Saudara, pelit, selfish. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah Filipus, Filipus menjadi seorang yang murah hati, selfless. Dia tidak memikirkan lagi dirinya, tapi dia mau memberikan, berbagi dengan sesamanya. Yohanes, dia seorang yang berangasan, kasar, tukang kutuk. Tetapi ketika Tuhan berkarya melalui Roh Kudus, dia diubahkan menjadi pribadi yang lembut dan penuh kasih. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada karakter kita yang masih belum bisa kita rubah. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus memproses hatimu. Sehingga hidup kita boleh semakin hidup dipimpin oleh Roh. Mengikuti kehendak Roh Kudus, menyangkali kedagingan kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang nampak bukan kita lagi. Oh, bukan Marta lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita yang dulu sombong. Kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kita yang dulu keras, susah Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ada yang senggol dia. Kalau senggol, bacok gitu kan. Lu jual, gua beli. Tapi sekarang kita menjadi pribadi yang berubah, lemah lembut. Kita yang mungkin tadinya sering jatuh bangun dalam dosa. Tapi kalau engkau izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, Roh Kudus akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Kita orang yang pesimis, takut melangkah maju, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pertimbangan. Tapi ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja, kita akan menjadi pribadi yang optimis di hadapan Tuhan. Kita orang yang kepahitan, sulit mengampuni. Tetapi ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, Tuhan bisa ubah, lembutkan hati kita untuk mudah mengampuni. Kita melepaskan pengampunan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus dalam hidup kita bukan hanya sebagai penolong, bukan hanya sebagai penghibur. Dia mematikan kedagingan kita. Dan yang ketiga, dia memberikan berkat karunia untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus ini memperlengkapi kita, orang percaya, selama di dunia ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan dengan karunia-karunia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dipercaya karunia,
Ada banyak karunia, karunia menasehati, karunia hikmat, karunia berdoa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara diberikan karunia, ini bukan untuk kesombongan kita. Wah, saya hebat, saya bisa bicara di depan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karunia ini Tuhan berikan untuk memperbesar kerajaan Allah. Digunakan untuk kemuliaan Allah. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara Tuhan tempatkan di marketplace Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih karunia. Bukan cuma di gereja. Oh, karunianya di gereja cuma untuk memimpin pujian, khotbah. No, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berikan setiap kita karunia masing-masing di tempat kita masing-masing untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, ayat yang terakhir juga Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Setiap kita, masing-masing Tuhan berikan karunia. Bapak Ibu Saudara yang lebih tahu apa karunia yang Tuhan berikan. Karunia ini berbicara tentang dari bahasa Yunani karis yang kita terjemahkan menjadi karisma. Atau lebih jelasnya dalam bahasa Indonesia sebagai hadiah, pemberian, anugerah rohani yang berasal dari Allah. Bapak Saudara, jadi bukan untuk disombongkan, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sombong, karunia-Nya ini akan hilang Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak berdiam di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seperti Simson, awalnya dia powerful, disertai roh Allah. Tetapi ketika Simson mulai sombong, roh Allah undur, Simson menjadi powerless, tidak ada kekuatan. Salomo yang penuh hikmat menjadi bodoh ketika roh Allah undur dalam hidupnya. Daud yang penuh kemenangan mengalami kegagalan kalau roh Allah undur. Bapak Saudara, tapi mari pagi hari ini kita mau bersyukur untuk setiap karunia yang Tuhan pakai, Tuhan berikan. Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan yang akan memperlengkapi kita, Tuhan yang kasih kita karunia, Tuhan yang kasih kita hikmat. Oleh anugerah Tuhan kami pun demikian Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi saya juga tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan yang pakai, Tuhan yang perlengkapi. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, wah luar biasa bisa berdiri di depan berkata-kata. Aslinya Bapak Ibu Saudara secara manusia tidak demikian, gemeter Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu mau ngomong apa di depan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang harus disampaikan. Tetapi saya percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, karya Roh Kudus itu nyata. Tuhan yang memberikan karunia, Tuhan yang memperlengkapi. Sehingga hari ini, sampai hari ini, kalau kami bisa melayani, bukan kuat dan hebat kami. Semua karena anugerah Tuhan, karena karunia yang Roh Kudus berikan. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan, Roh Kudus memberikan karunia, berkarya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini kita mau berjalan bersama Roh Kudus. Jangan sia-siakan roh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat kita berjalan dan bergaul dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membuat kita menjadi an extraordinary people. Artinya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Di atas batas yang lain, kita menjadi orang yang bisa Tuhan pakai, diberdayakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara rindu Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, amin. Roh Kudus berperan dalam hidup kita, biar pagi hari ini melalui momen kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan kita, mari berjalan, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama.
Dengan kerendahan hati kami datang Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri. Sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami di awan-awan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberikan roh-Mu berdiam di dalam hidup kami. Roh-Mu yang berkarya luar biasa. Tapi seringkali kami Tuhan lebih mengutamakan kedagingan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh Roh-Mu. Tapi pagi hari ini kami dengan kerendahan hati kami datang Tuhan. Ampuni kami Yesus. Mari Roh Kudus, kami izinkan Engkau bekerja di dalam hati kami. Membajak setiap hidup kami Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di dalam hidup kami. Tapi kami seringkali mengabaikan-Mu Tuhan. Tapi pagi hari ini kami buka hati kami. Pegang tangan kami Roh Kudus. Tuntun langkah kami. Bawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu Tuhan. Mengikuti jalan-Mu. Mari katakan bersama, Engkau kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, Ajaib Engkau Tuhan. ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus Tuhan,
Yesus namamu, kau beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang. nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, Engkau Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. kudus namamu, Mengalir dalam hidup kami. Yes. Ku beri syukur dalam simfoni indah. ajaib, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Yes. Engkau yang percaya bahwa Roh Kudus Tuhan sudah berikan dalam setiap hatimu. Mari engkau yang percaya bahwa Roh itu berdiam dalam hidupmu. Mari taruh tangan di dadamu. Terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan kuasa. Kami berserah. Kami memberikan izin bagi Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam setiap kami. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang berkarya di tengah-tengah hidup kami. Engkau Tuhan yang hadir, Roh yang hadir sebagai comforter dalam hidup kami, sebagai penolong penghibur, menemani dalam setiap kesesakan kami, menemani kami dalam setiap kesakitan kami Tuhan. Kami juga mau buka hati kami. Engkau bekerja, Engkau membajak hati setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya sebagai orang percaya yang hidup menurut kemauan kami. Kami tidak berjalan dengan daging kami Tuhan, tapi dengan tuntunan Roh-Mu. Kami bebaskan Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Mungkin saat Engkau bekerja, daging kami sakit Tuhan, kami terluka Tuhan, kami dibersihkan, tidak enak Tuhan. Tapi kami mau belajar taat Tuhan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Mari Engkau yang juga Tuhan Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap kami, dan dengan rendah hati kami pakai setiap karunia yang Tuhan berikan. Dengan hati yang taat kami melangkah. Kami mau Tuhan pakai setiap karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus bekerja di dalam kami, terus berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali di awan-awan yang permai. Engkau dapati kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami menjadi orang percaya yang luar biasa imannya di hadapan-Mu Tuhan. Kudus, Kudus Tuhan, kudus namamu,
ada. Bersama-sama. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri, nama yang beri menang, Yesus nama ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan. Amin Tuhan. Ajaib nama-Mu, nama yang diberi, nama yang beri benar. Yesus, Yesus namanya, nama yang beri benar. Yesus namanya, nama yang beri benar, nama yang beri benar. Yesus namanya. Kami bersuka cita Tuhan buat pengharapan yang baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya meninggalkan kami Tuhan, tapi Tuhan menyediakan tempat buat kehidupan kami. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang menolong dalam kehidupan kami Tuhan, yang mengantarkan kami untuk kami semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Kau memberkati bahwa setiap kami sudah mendengar dan merespon firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah. Kau memberkati Tuhan buat pendeta muda Marta yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan boleh pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan kami memberkati bahwa setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan kita akan beri yang terbaik buat Tuhan kita. Firman Allah berkata bahwa Tuhan Allah ada di antaramu Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi
Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, dan kita akan mendengarkan pengumuman waktu dan tempat. Saya serahkan kepada Bapak Ketua. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Marta yang telah melayani kita. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala beserta sidang jemaat GBI Shalom Tidan Kencana mengucap selamat datang kepada Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali datang berada di tempat ini. Kalau ada mungkin bisa berdiri. Tidak ada. Selanjutnya pelayan ibadah raya Minggu 12 Mei 24. Worship leader Bapak Daniel, singer 1 Saudari Luciana, sudah singer 2 Ibu Vina, aser keluarga Bapak Edi, operator LCD Saudara Aldo, pemusik Ibu Talia, Bapak Yosi, Bapak Yoda, Saudara Aven. Pelayanan dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa dan pelayanan doa pelayan altar dan latihan pada hari Jumat pukul 7 malam. Bapak Ibu Saudari yang turut terlibat dalam pelayanan by WL singer, pemain musik, aser, kolektor, LCD, mohon hadir untuk mempersiapkan hati dan minta pengurapan dari Tuhan. Ibadah sekolah minggu GBI Shalom Kencana diadakan pukul 7 bagi Bapak Ibu untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk setia beribadah sekolah minggu. Selanjutnya untuk youth dan teens pada hari Minggu 5 Mei 24 pukul 11. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Tanggal 12 Mei kita akan dilayani oleh Pendeta Steve Mardianto Bapak Ibu dari Cirebon. Jadi mengundang kembali kepada Bapak Ibu boleh hadir untuk kita boleh sama-sama menerima melawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi jauh-jauh dari Cirebon Bapak Ibu kita boleh diberkati untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Minggu kita ada kembali ibadah, kemudian hari Senin ada fellowship pendeta Bekasi Utara. Kebetulan tempatnya pakai tempat kita. Ini mulainya jam 7 malam. Saya harap kita bisa hadir Bapak Ibu yang bertugas 6.30 sore. Ya, saya banyak bermimpi, ya ingin terus mengembangkan pekerjaan Tuhan ini. Ya bahkan saya rindu satu saat bisa punya sekolah. Ya, kita buka sekolah nanti kalau punya tempat, buka sekolah bukan cari duit. Tetapi kita mau menolong anak-anak. Ya, menolong anak-anak. Sebab kalau kita kembali kepada undang-undang dasar, tugas saya, tugas kita semua harus bisa ikut mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi yang nggak mampu kita bisa bantu, nggak cari duit. Yang penting biaya operasionalnya tertutup sudah. Ya, tenaga pendidik kita juga punya. Ya, Pak Setiawan ini juga dia seorang guru. Ya, memang pendidikannya ya sarjana pendidikan. Nah, Marta juga tenaga pendidik. Ya. Kemudian Jessica sudah mulai dibimbing dan sudah bisa juga Jessica ya. Dan ada beberapa. Jadi memang kita terus mempersiapkan diri. Hanya nunggu ya.
Memang kita nggak punya apa-apa. Ya, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya punya Tuhan yang hidup, yang tidak membiarkan kita. Satu hal, kalau kita boleh ada tempat seperti ini nggak terpikir Bapak Ibu, ini seperti mimpi. Ya, tapi lihat tangan Tuhan yang ajaib. Biarlah beban saya juga ada di pundak Bapak Ibu. Mari kita sama-sama dukung, sehingga bisa terlaksana. Pak Tobing pernah bilang, perlu kita bikin yayasan. Iya, harus pakai nama yayasan. Jangan atas nama pribadi saya. Pakai nama yayasan. Karena terus ini akan berlanjut dan berlanjut. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput kita. Ya Bapak Ibu, dukung terus dalam doa. Inilah kerinduan kita semua. Ya, biar melalui semua ini kita bisa menjangkau banyak jiwa. Ya. Apa sih yang kita cari? Ya. Kita satu hari makan cuman paling banyak 3 kali. Kalau kita berlebih, mari kita pikirkan pekerjaan Tuhan. Kita pikirkan, karena hidup ini ada batasnya. Satu saat kita akan tinggalkan semua. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita naikkan ujian. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini memberikan suatu kepastian kepada kami bahwa sungguh benar Engkau Yesus Tuhan berasal dari surga. Engkau adalah penguasa surga, dan sekaligus memberitahukan kepada kami, yaitu memberikan jaminan bagi setiap kami bahwa janji-janjinya pasti akan digenapinya. Terima kasih Tuhan, sungguh benar kami mengabdikan diri kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap jemaat yang hadir. Tuhan terus dampingi, Tuhan terus sertai. Rumah tangga jemaat pun demikian, tetap berada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu. Pakai kami semua menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tuhan,
komitmen kami. Kami mau mengabdikan diri kami kepadamu. Kami akan melakukan apapun ya Tuhan, asalkan Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Semua rencana kami Tuhan, kami tidak mencari uang, kami tidak mencari duit, karena ini adalah bagian dari tugas kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi kerinduan kami. Kami pun rindu Tuhan untuk mencerdaskan anak bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya waktunya Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Berkati bangsa kami Indonesia. Terus Tuhan, dampingi bangsa kami. Berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera, yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin bangsa kami. Berikan hati yang bijaksana, sehingga mereka dapat mengelola bangsa ini dengan bijaksana. Biarlah Tuhan di tengah-tengah bangsa ini nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Mari kita boleh saat teduh sejenak. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu di hari Minggu Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Ada satu hal yang boleh kita ingat, bahwa Yesus bukan hanya mati, tetapi Yesus bangkit dan menyediakan tempat buat kehidupan kita, yaitu kerajaan surga. Dan saya rindu Bapak Ibu, pagi hari ini kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh melawat buat setiap kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk kita boleh share, like, dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana, dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom.